Sebenarnya Azam Wakidah itu ada definisinya. Apa? Bagaimana bunyinya? Definisinya Azam Wakidah, definisinya Azam Wakidah itu sebenarnya itu sederhana. Petunjuk penerapan ilmu ketauhidan, ya. Petunjuk penerapan ilmu ketauhidan yang sehingga menjadikan kesadaran nabati terbenar sebagai pengamannya sampai malaikat Israel menjemput di situ. Terus apa yang dimaksud petunjuk penerapan ilmu ketauhidan? Yaitu lillah, lirasul, lilghos, birasul, bilghos, dan bilah di dalam yukti. Yukti apa? Yukti kehidupan, misi bidang. Kita sebagai manusia tidak mungkin bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Interaksi dengan manusia lain itu disebut yukti. Misalkan saya ke rumah sampean, silaturahmi. Saya ke rumahnya Ki Ageng, silaturahmi. Saya ke rumahnya Pak Cari, silaturahmi. Saya ke rumahnya Pak Anang, silaturahmi. Itu namanya interaksi. Dan manusia tidak bisa hidup tanpa interaksi dengan orang lain. Karena kita manusia dikodarkan sebagai makhluk sosial. Aku seurip ku kewan. Ya maaf, itu kewan jarang lahir cepat langsung layu. Kalau kita lahir tanpa ada yang membantu, tidak mungkin bisa. Justru itu keistimewaan manusia dulu. Kesempurnaan manusia justru itu. Allah memberi kesempurnaan manusia. Manusia paling sempurna manusia. Karena diciptakan sebagai makhluk sosial. Dengan tujuan hubungan silaturahmi, saling membantu sama-sama satu sama lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ. Nah, dalam interaksi kepada manusia lain itu ada aturannya, ada petunjuknya. Lah beliau menciptakan petunjuk penerapan ilmu ketauhidan dalam interaksi kepada orang lain. Kalau kita amalkan terus, kita akan sadar, kita akan menyadari dan memahami sampai malaikat Israel menjemput. Satu contoh. Saya ke rumahnya Pak Anang, ingin belajar. Pak Anang kan ahlinya itu apa ya? Fitness. Saya tanya pada Pak Anang, Pak Anang gimana ini sebagainya lah. Walaupun fitness, walaupun olahraga, itu kita hanya ibadah. Saya ke rumahnya Pak Anang dengan tujuan mencari ilmu, bagaimana membesarkan riset, bagaimana membesarkan riset, bagaimana membesarkan pictorialis. Saya niati ibadah kepada Allah. Saya niati mengikuti tuntunan Rasulullah. Saya niati mengikuti bimbingan bayai atau bimbingan wajah zaman. Nah, itu sudah satu poin bahwa apa yang kita lakukan sudah berdirikan ibadah secara tidak langsung, secara tidak kita sadari. Ya, itu. Di samping itu, tanpa kita sadari pula kalau kita menerapkan petunjuk yang lain, kita menyadari adanya kita bisa niat karena Allah, adanya kita bisa niat karena mengikuti bimbingan, mengikuti Rasulullah, adanya kita bisa niat mengikuti bimbingan bayai, kita sadari di dalam dasar itu karena ini jasa beliau Rasulullah. Karena jasa beli banyak, kalau tidak ada baik dan Rasulullah tidak mungkin kita bisanya seperti ini. Nah, itu sudah satu poin. Poin apa? Poin apa? Poin kita digolongkan orang yang bersyukur kepada Allah. Karena orang bersyukur kepada satu syarat adalah bersyukur kepada orang yang menunjukkan kebenaran. Kita tidak bisa dikatakan bersyukur kepada Allah sebelum bersyukur kepada orang yang menunjukkan kebaikan dan kebenaran. Otomatis kalau kita menerapkan birasul dan bighos, itu kita sudah bersyukur kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, bersyukur kepada
Mbah Yai. Nah itu kita sudah tergolong orang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak menerapkan birrus, maka kita termasuk golongan orang yang terelhami oleh iblis. Karena iblis berkata kepada Allah, ya Allah, akan saya goda anak turunnya Nabi Adam dari arah depan, arah belakang, arah samping kanan, arah samping kiri, arah bawah, arah atas, biar tidak ada waktu untuk bersyukur kepadamu. Kalau kita menerapkan ajaran Waqidiyah yang mana di situ itu penerapannya itu birrus, otomatis itu baik, itu cara beliau bayar untuk membebaskan kita daripada apa ya, cengkeraman iblis. Karena kalau kita cengkeraman iblis, tidak ada waktu bersyukur. Walaupun dibaca kita banyak, kalau kita tidak bersyukur kepada orang yang menunjukkan kebaikan, menunjukkan jalan yang benar, maka kita sudah termasuk di dalam cengkeraman iblis tadi. Itu masih lebih istimewa lagi kita jiwai dengan billah, yaitu saya bisanya bekerja niat ibadah kepada Allah, saya bekerja niat mengikuti sunnah Rasul, saya bekerja saya niat mengikuti bimbingan Allah, adanya saya bekerja bisa niat mengikuti perintah Allah, mengikuti sunnah Rasulullah, mengikuti bimbingan Allah karena jasa beliau Rasul dan beliau Ghos. Dan semua ini yang menciptakan, menggerakkan mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kesempurnaan kita sebagai makhluk sosial. Di situ. Ya, intinya lillah Rasul Ghos, birrasul bil Ghos dan billah itu penerapan petunjuk ilmu ketafitan yang sehingga menjadikan kesadaran dalam hati terbentuk bagi pengamalnya sampai malaikat Israel menjemput. Insya Allah kalau kita dalam kehidupan ini, ya, dalam kehidupan ini mulai saat ini sampai nanti mati menerapkan dan mengijumentahkan ajaran Waqidiyah, itu kita sudah melakukan petunjuk penerapan ilmu ketafitan. Pak, insya Allah kalau nanti malaikat Israel menjemput, kita akan siap. Terus bagaimana kita? Hanya itu. Pertanyaannya, maukah kita melaksanakan itu? Maukah kita mendirikan itu? Seperti layaknya kita mendirikan sholat. Itu adalah unsur yang kedua. Unsur yang ketiga, tidak pandang bulu. Nah di sini Mbah Yai mengendaki prinsip daripada perjuangan Waqidiyah tidak pandang bulu. Dari golongan manapun, agama manapun, tua, muda, laki-laki, perempuan, siapa sajalah diberi hak untuk menjadi golongan orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.